dipegang pindah tangan dari MD ke grup kesana ke sini, akhirnya kita putuskan untuk membuat film ini, dan saya kira itu decision yang tepat, dihandle sangat baik ya, sesuatu yang beda nanti Anda akan lihat. Dan juga ada banyak lagi yang saya pengen share, yang surprises yang sangat menarik. Tadi saya baru share ke tim semua, kita semua masih, kayaknya artis-artis ini teman-teman semua masih terkejut ya dengan informasi tadi itu masih belum bisa digest, tapi nggak apa-apa, saya yang mau bikin Anda semua juga ikut excited, penasaran. Nah, saya kira itu aja dari saya. Balik lagi sesuatu yang baru dari Andy. Thank you. Terima kasih Pak Manoj, tentunya berhasil Pak Manoj bikin kita semua penasaran Pak. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan untuk Pak Manoj di siang hari ini Pak. Pengen tahu MD Pictures sebagai studio yang tentunya menghasilkan banyak film-film sukses, termasuk juga penghasil film horor tersukses di Indonesia gitu Pak, dari MD Pictures, congratulations. Kita pengen tahu sampai akhirnya tadi perjalanan dari MD untuk membuat film film baru, film sesuatu, apalagi yang baru, genre-nya horror, tapi apalagi yang bisa beda. Kalau kita ulang-ulang juga kan nggak excited ya, kayak nggak ada sesuatu baru untuk penonton dan masyarakat film yang pencinta film Indonesia. Dan di sini tim meyakinkan, dari sutradara maupun sama Anggi, Lele, semua tim MD juga, mereka sangat yakin akhirnya mau jalankan ini dengan visi yang beda. Jadi saya dukung proyek ini, dan ayo coba deh kita bisa bikin. Ini kan syutingnya di Korea juga, jadi budgetnya bukan medium budget, termasuk high budget dengan all cast. So ini jadi tantangan, sesuatu yang baru. Kayaknya horror sekarang saya tahu banyak orang lagi menaikkan kualitasnya. Di sini MD sebagai front runner harus selain naikkan Barha ya Pak ya, harus ini nggak akan berhenti di sini, kita akan terus raise the bar sampai istilahnya film Indonesia ini, saya punya misi, MD harus kontribusi terhadap box office film Indonesia, dengan itu kualitas yang akan itu excites me a lot gitu. Jadi thanks lagi dengan Pak Manoj yang udah memberi. Kebayang ya kalau 28 kamera lihat di monitor ada satu yang trouble, bingung tuh cari yang mana dulu ya. Itu kayak gitu terus syuting. Satu problem. Untung di Korea wifi-nya lebih cepat ya daripada di sini. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Anggi sudah bercerita-cerita dengan kita dan juga rekan-rekan media di siang hari ini. Dan selanjutnya saya akan bertanya nih kepada kreatif produser dan juga scriptwriter. Kalau ini duet yang saya tunggu-tunggu ini antara Mas Anggi dan juga Mbak Lele nih ya. Sebagai scriptwriternya juga sekaligus kreatif produser dari film 401 Korea. Ya. Beliau seorang legend, melahirkan karya-karya yang luar biasa dan masih banyak karya-karyanya. Dan tentunya kita mau langsung tahu apa tantangan
paling sulit dalam menggarap dan menulis film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini? Dan apakah ada pressure, Mbak Lele? Kita penasaran, ini kan film yang di remake gitu ya, dari film yang sudah ada, apakah ada pressure tersebut? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kas, terima kasih Pak Manoj, terima kasih Mas Anggi. Ini salah satu kolaborasi yang seru banget. Jadi kayak begitu aku tahu Pak Manoj punya Gonjam, saya pepet terus sampai dapat. Karena itu adalah film favorit saya, salah satu film horor favorit saya, harus Lele yang megang. Jadi kayak karena sama kayak Anggi, salah satu keinginan terbesar kita mungkin adalah memegang karya salah satu masterpiece-nya Jung Sik ini. Kayak ketika Gonjam tayang waktu itu di Korea dengan semua rasa keterbatasan, tapi rasanya luar biasa sekali pas nontonnya gitu. Dan kemudian kita masih memegang kita di sini, makanya kenapa aku sampai bilang sama Manus, Pak saya mau ngikutin semua prosesnya dari awal sampai akhir ya gitu. Bukan cuma skenario aja gitu. Jadi salah satu tantangan terbesar pasti karena meremake salah satu film favorit kita gitu. Kita nggak mau sampai mengkhianati karya aslinya. Jadi kayak kita harus sebagus bahkan lebih bagus daripada karya aslinya gitu. Itu yang menjadi komitmen antara aku, Anggi, dan Pak Manoj, orang yang sudah lama mungkin kita bekerja sama, jadi punya satu visi yang sama gitu. Dan seru banget ini prosesnya, ini bahkan film yang aku ikut syuting juga sampai ke Korea ini. Jadi aku ikut syuting ke Korea, terus habis itu kayak melihat langsung, terus banyak hal sih yang kita tambahkan dari Gonjam untuk menambah rasa yang lebih dekat sama orang-orang Indonesia gitu. Banyak hal yang kita tambahkan untuk lebih dekat sama orang Indonesia. Dan mungkin penasaran kenapa sih judulnya Rumah Sakit Angker Korea, karena salah satu waktu itu kita ngobrol sama Anggi, kalau ini di remake dan dibikinnya di Indonesia, aku nggak mau. Gonjam harus ke rumah sakit angker langsung beneran di Korea. Wow. Mbak Lele, tapi jadi penasaran deh, kalau aku nggak salah nih Gonjam ini kan salah satu tempat paling serem di dunia tuh, kalau kita bisa cari di salah satu 7 tempat paling serem di dunia menurut CNN. Betul. Ketika Mbak Lela nulis, kemudian hadir langsung ke tempatnya, ada nggak sih kejadian-kejadian? Banyak rahasia-rahasia yang akan terungkap tentang Gonjam dan rumah sakit angker paling angker di Korea ini. Jadi nonton aja nanti 9 Juli ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Lele. Tentunya kita jadi penasaran banget karena komitmen yang tadi sudah diceritakan oleh Mbak Lele, komitmen bersama